Saya atas nama Tizkia Tabuni, saya akan membuat video pertemuan 2 pentingnya pajak. Konsep dan urgensi diperlukannya pajak dalam kehidupan manusia. Tahukah Anda, menurut Aristoteles, manusia itu pada dasarnya merupakan saung politik atau makhluk sosial. Makhluk sosial berarti peduli pada sesama dan saling bekerja sama sehingga diperlukan hubungan timbal balik di antara yang kuat dan yang lemah, serta yang kaya dan yang tidak mampu. Hal tersebut juga sejalan dengan gagasan ahli filsafat Indonesia Nicolaus Dirgakala pada tahun 1913 sampai 1967 yang mengemukakan bahwa manusia juga merupakan Homo homini socius yang memiliki arti bahwa manusia menjadi sahabat bagi sesamanya. Gagasan Homo homini socius dikemukakan untuk mewujudkan bahwa pada hakikatnya manusia itu memiliki sifat kebersamaan sosial. Di sisi lain, manusia juga sebagai makhluk ekonomi Homo economicus yang memiliki arti bahwa manusia menilai dan memilih sesuatu hanya berdasarkan pertimbangan pribadi individualis sebagaimana yang diungkapkan tokoh ekonomi Adam Smith 1723 sampai 1790 dalam bukunya An Inquiries into the Natural and Causehood Toward Wachtel of Nations Warkoto DKK 2004.2 107 sampai 108. Oleh karena itu, menurut Dagiun Thomas Hobbes, apabila tidak dikendalikan, manusia dapat merubah menjadi Homo hominius lupus atau manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Pajak merupakan sarana untuk mendekatkan manusia yang satu dengan manusia yang lain dengan bentuk kewajiban dengan demikian, dukungan manusia sebagai Homo hominius socius dapat mengatasi nafsu keserangan manusia sebagai makhluk Homo hominius lupus. Konsep pajak pada dasarnya adalah adanya kesediaan untuk berbagi dengan sesama. Namun, mengungkapkan kesediaan untuk berbagi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dapat berbeda-beda sehingga dibutuhkan pengaturan, baik merupakan peraturan perundang-undang maupun lembaga yang menjalankan peraturan itu sendiri. Oleh karena itu, pajak dibutuhkan sebagai sarana redistribusi kekayaan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Perang menjadi faktor yang sangat penting bagi peningkatnya kesejahteraan bersama, bukan hanya kesejahteraan ekonomi individu belaka. Pajak merupakan sebuah terminologi yang mengundang beragam opini, preferensi, dan pemikiran di sebagian besar masyarakat. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu pertama, faktor ketidaktahuan tentang apa yang dimaksud dengan pajak dan untuk apa pajak itu dipungut, sehingga menimbulkan opini yang beragam. Kedua, kecurigaan yang ditimbulkan oleh pihak-pihak tertentu terhadap pengungutan pajak yang terangkat rawan untuk diselewengkan oleh pihak mengungut pajak. Hal tersebut mengingatkan pemikiran untuk tidak mau menjalankan kewajiban sebagai pembayar pajak. Ketiga, anggapan bahwa pajak itu memberatkan sehingga menimbulkan berbagai cara untuk strategi untuk menghindari pembayaran pajak. Keempat,
menyadari pentingnya urgensi pajak bagi keberlangsungan hidup berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Faktor-faktor penyebab tersebut mengandung implikasi yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penanganan dan penanggulangan yang berbeda pula. Implikasi pertama terkait dengan ketidaktahuan tentang apa yang dimaksud dengan pajak dapat ditergantungi dengan cara penyuluhan dan pendidikan kesederhanaan perjalanan yang menjelaskan tentang apa manfaat pajak bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implikasi kedua terkait dengan kecurigaan adanya penyelewengan pemungutan pajak dapat ditanggung lagi dengan akuntabilitas berikut. Bentuk pertanggungjawaban aparatur negara disertai sanksi yang tegas terhadap petugas yang melakukan penyelewengan, sehingga lembaga pemungut pajak bersih dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Implikasi ketiga terkait dengan pihak yang melakukan strategi menghindari pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pajak disertai penghargaan (reward) terhadap bayar pajak yang setia dalam menunaikan kewajibannya pada negara. Faktor keempat merupakan sebuah kondisi ideal karena masyarakat pembayar pajak sudah memiliki kesadaran tentang perlunya pajak. Kondisi ideal itu perlu dipelihara dan dikembangkan melalui berbagai cara dan strategi yang tepat, sehingga pelanggaran dan masalah perpajakan dapat diminimalisir. Pembangunan sangat penting bagi berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Sumber dana pembangunan dapat diperoleh dari sumber daya alam, SDA, aktivitas usaha pemerintah, BUMN atau BUMD, pinjaman, IBA, dan pajak. Di antara sumber-sumber tersebut, pajak merupakan salah satu sumber yang sangat penting karena melibatkan partisipasi warga negara untuk pembangunan baik fisik maupun non-fisik, serta meningkatkan kemandirian bangsa. Pada hakikatnya, pajak merupakan sarana untuk mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu, negara harus mewujudkan keadilan berbagi dan distributif bagi masyarakat. Keadilan berbagi dan berwujudkan apabila diikuti dengan ketaatan atau kepatuhan rakyat pada pemerintah dalam bentuk pembayaran pajak. Dengan demikian, pajak merupakan sarana berbagi dan bermasyarakat yang mampu melalui tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah dalam menerapkan distribusi pajak sangat diperlukan dalam mengandung dua dimensi. Pertama, sifat memaksa diperlukan untuk membersihkan sanksi kepada warga negara yang mampu agar menunaikan kewajibannya membayar pajak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kedua, sifat kerelaan dari warga negara sebagai implementasi nilai kebersamaan, kepedulian, saling berbagi, dan kasih sayang sesama warga negara. Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem perpajakan meliputi negara, badan atau lembaga atau institusi, perorangan atau warga negara. Pihak pertama adalah bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelolaan atau organisator, negara membutuhkan dana untuk menjalankan roda organisasi. Negara dapat diibaratkan sebuah kapal yang berlayar di tengah samudra
samudra luas. Selain membutuhkan keterampilan awak kapal untuk menentukan arah dan tujuan yang akan dicapai, dibutuhkan pula perlengkapan lainnya sebagai bahan bakar, konsumsi, peralatan, dan lain-lain. Untuk menyediakan perlengkapan yang diperlukan tersebut, diperlukan dukungan finansial. Dalam hal ini, pajak merupakan salah satu sumber dukungan finansial bagi negara. Oleh karena itu, negara mempunyai kewenangan untuk memaksa warga negaranya membayar pajak melalui sistem perundang-undang yang berlaku. Kesadaran untuk menunaikan kewajibannya sebagai warga negara yang taat pajak. Negara memerlukan kewajiban membayar pajak karena tidak dapat hanya mengandalkan sektor sumber daya alam, pariwisata, perdagangan, dan sektor perekonomian lainnya. Pembangunan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan lain sebagainya membutuhkan dana yang besar. Perlu dilibatkan peran serta warga negara, karena masyarakat sendiri yang akan memanfaatkan fasilitas umum tersebut. Untuk itu, sektor pajak diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kesejahteraan. Pihak kedua adalah badan atau lembaga atau institusi yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai pendukung roda perekonomian dalam sebuah negara. Baik ada berbagai badan, lembaga, atau institusi yang memainkan peran penting dalam sistem perekonomian di suatu negara. Misalnya, badan, lembaga, institusi yang menjalankan perekonomian dengan cara mengeksplorasi sumber daya alam sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebagai besar kemakmuran rakyat. Maka setiap badan atau lembaga atau institusi yang mengeksplorasi alam di Indonesia memiliki kewajiban untuk mengembalikan sebagian penghasilan dan keuntungannya diperoleh kepada negara dalam bentuk pajak. Kemudian, negara mendistribusikan dana tersebut untuk kepentingan rakyat banyak. Pihak ketiga adalah warga negara atau perorangan yang bekerja atau perusahaan sehingga memperoleh penghasilan. Mereka memiliki kewajiban untuk menyisihkan sebagian penghasilan yang diperoleh untuk kembalikan kepada negara dalam bentuk pajak penghasilan. Setiap warga negara, sejak kelahirannya sampai dengan wafatnya, pasti menikmati fasilitas dan pelayanan dari pemerintah yang semua dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Menurut Pasal 1, Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang teruntuk oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan berwujudnya dari kewajiban kenegaraan dan peran serta warga negara secara langsung dan bersama-sama mengerjakan pembangunan nasional. Berdasarkan penunggutnya
pajak dibagi jenisnya menjadi dua, yaitu pajak DJP, sedangkan pajak daerah diadministrasikan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Ases Daerah DPPKAD, atau nama lain yang jenisnya di bawah koordinasi masing-masing pemerintah daerah. Jenis pajak pusat antara lain adalah pajak penghasilan PPH, pajak pemerintah nilai PPN, pajak penjualan atas barang mewah PPNBM, pajak bumi dan bangunan, sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan PBB, sektor P3 dan B-Metrai. Sedangkan jenis pajak daerah antara lain adalah pajak reklamen, pajak hiburan, pajak restoran, dan lain-lain. Pajak menghasilkan kenangan terhadap orang pribadi dan badan kemenangan dengan menghasilkan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Menurut Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPH) sebagainya telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Undang-undang PPH memandang bahwa pihak yang mampu adalah warga negara yang menerima atau memperoleh penghasilan lebih dari penghasilan tidak kena pajak PTKP 1 dan badan yang memperoleh keuntungan, sehingga warga negara dan badan tersebut wajib membayar pajak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Pajak bertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumen barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah PABEN dalam wilayah Indonesia. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pribadi dan badan adalah badan kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenakan PPN, kecuali ditentukan oleh Undang-Undang PPN dan PPNBM. Undang-Undang PPN dan PPNBM mengandung bahwa pihak yang mampu adalah warga negara dan badan yang dapat mengonsumsi barang kena pajak dan jasa kena pajak. Selain dikenakan PPN, warga negara dan badan mengonsumsi barang yang tergolong mewah juga akan dikenakan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM. Undang-Undang PPN dan PPNBM memandang bahwa pihak yang mampu adalah warga negara dan badan yang mengonsumsi barang yang tergolong mewah. Pada umumnya adalah kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi yang dibeli untuk mewujudkan status sosial, atau apabila konsumsi dalam merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Dengan demikian, tujuan penegakan pajak penjualan atas barang mewah ini antara lain: 1. Mencegah gaya hidup yang berlebihan yang dapat menimbulkan kesejahteraan dalam kelompok masyarakat yang kaya dan yang miskin. 2. Mengendalikan gaya hidup konsumtif yang marak di kalangan masyarakat berpenghasilan tinggi, sehingga negara tidak berbebani untuk mengimpor barang-barang mewah yang mengakibatkan tersedotnya devisa negara. Dan 3.
beberapa jenis barang mewah dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan punahnya beberapa spesies hewan tertentu seperti kulit buaya, beruang, panda, harimau, ular. Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang PBB. PBB adalah pajak yang bersifat kebebasan dalam arti besarnya pajak teruntuk tertentu oleh siapa yang membayar, tidak ikut menentukan besarnya pajak. Undang-Undang PBB memandang bahwa pihak yang mampu adalah warga negara dan badan atau lembaga atau institusi yang mempunyai hak menguasai dan atau memanfaatkan bumi dan bangunan yang nilainya di atas nilai judul objek pajak tidak kena pajak NJOPTKP. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan tentang pajak yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 1. Dinamika pajak dalam kehidupan berbangsa bernegara. Meskipun pajak diperlukan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, tetapi tidak sepenuhnya masyarakat pembayar pajak menyadari tentang betapa pentingnya peran mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan dinamika pajak yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara didorong oleh beberapa faktor. Pertama, pembayaran pajak memiliki kesadaran penuh dalam melaksanakan kewajibannya ketika hasil pembangunan dapat dirasakan langsung dalam kehidupan sosial. Kedua, pembayaran pajak merasakan dirugikan sebagai pihak yang aktif. Pembayaran pajak menyaksikan maraknya korupsi yang mengurus uang negara yang salah satunya berasal dari pajak. Ketiga, pembayaran pajak merasa optimis dalam melaksanakan kewajibannya manakala pemerintah memperlihat kinerja yang baik berupa pentingnya kesejahteraan masyarakat dan keadilan dalam berbagai sendi kehidupan sosial. Keempat, pembayaran pajak merasa pesimis dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga merupakan untuk menyadari kewajibannya tersebut manakala menyaksikan merosotnya kesejahteraan masyarakat, tingginya angka pengangguran, meningkatnya kriminalitas dan berbagai patologi sosial lainnya. 2. Tantangan atas pajak yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apakah Anda menyadari bahwa setiap upaya untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesan itu memerlukan upaya yang optimal? Apakah Anda juga pernah berpikir bahwa tantangan untuk mencapai keberhasilan itu bersumber dari faktor internal dan eksternal? Demikian pula halnya dengan pajak yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tantangan faktor internal bersumber dari perilaku manusia yang mengabaikan kewajibannya dan melakukan tindakan penyelewengan sehingga melukai cita rasa keadilan masyarakat. Tentang faktor eksternal bersumber dari sistem yang kurang kondusif dalam mendukung pelaksanaan pajak, seperti fasilitas pendukung dan sosialisasi tentang pentingnya pajak.
mendeskripsikan esensi dan urgensi perlunya pajak. 1. Esensi perlunya pajak. Pada dasarnya negara didirikan dengan maksud untuk mencapai cita-cita bersama, termasuk mensejahterakan warganya. Demikian pula halnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, konsep negara kesejahteraan kerap disuarakan di panggung politik. Pada hakikatnya, pajak merupakan sarana untuk mensejahterakan rakyat bersama. Oleh karena itu, keberpihakan negara pada masyarakat diwujudkan dengan keadilan berbagi atau distributif. Keadilan berbagi tidak dapat diwujudkan tanpa diimbangi dengan ketaatan atau kepatuhan rakyat pada pemerintah. Pajak merupakan implementasi ketaatan kelompok yang mampu untuk berbagi dengan kelompok yang tidak mampu melalui tangan pertama. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah dalam menerapkan distribusi pajak sangat diperlukan dalam mengandung dua dimensi. Pertama, sifat memaksa (eternon) yang diperlukan untuk membersihkan sanksi kepada wajib pajak agar menunaikan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan taat hukum. Kedua, sifat kerelaan dari wajib pajak sebagai implementasi nilai kebersamaan, kepedulian, saling berbagi, kasih sayang sesama warga negara. Kedua dimensi itu tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi secara simbiosis mutualis, sehingga amat membutuhkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dapat direalisasi dengan baik. Pada hakikatnya, pajak merupakan jembatan emas untuk menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Di samping itu, pajak juga merupakan sarana perak kebersamaan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Urgensi perlunya pajak. Ketika negara membutuhkan dana yang besar untuk mewujudkan cita-cita bersama, mewujudkan masyarakat adil dan makmur, maka harus ada dana yang cukup untuk memenuhi syarat pembangunan tersebut. Sumber alam memang mendukung, namun terdapat sumber daya alam yang tidak terpengaruhi, sehingga lama-kelamaan habis. Sumber energi yang tidak pernah habis, misalnya tenaga surya, membutuhkan dana penelitian dan operasional yang besar. Demikian pula halnya dengan sumber daya alam lainnya seperti hasil hutan juga memiliki keterbatasan, bahkan tidak dapat keseimbangan alam. Oleh karena itu diperlukan dana suntikan yang segar dan bisa berasal dari pinjaman luar negeri. Tetapi hal itu juga harus dikembalikan berikut bunganya, sehingga dapat mengecilkan beban bagi generasi yang akan datang. Pajak merupakan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan dan pentingnya dana pembangunan bagi kebersamaan negara. Oke, sekian dan terima kasih telah hasil bacaan saya. Pertemuan 2, pentingnya pajak. See you.